Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang massage dan baby gym ya. Nah, sebelum kita akan melakukan massage dan baby gym, apa sih yang perlu atau dibutuhkan? Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah baby oil ya. Kemudian yang kedua, sediakan tempat yang nyaman ya, tempat yang nyaman. Kemudian kondisi badan dari anak tersebut dalam kondisi sehat ya ibu-ibu ya, tidak sedang demam atau tidak sedang sakit gitu. Kemudian ciptakan ruangan yang nyaman, sediakan ada mungkin beberapa mainan karena untuk memberikan stimulus kepada anak-anak. Oke. Manfaat massage dan baby gym ini, yang pertama untuk relaksasi dari tubuh anak, kemudian yang kedua agar boboknya lebih pules ya, lebih pules lagi. Kemudian yang ketiga itu bisa menimbulkan efek kedekatan atau bonding antara orang tua dan anak. Karena dengan massage ada kontak mata dan ada kontak dari tangan dari si ibu. Kemudian manfaat yang lain lagi adalah bisa menimbulkan nafsu makan anak dan menurunkan hormon stres dari anak. Untuk baby gym itu sendiri, nanti kita akan bisa memakai bola, atau kalau ibu-ibu tidak ada bola di rumah bisa memakai guling atau dengan memberikan stimulus pakai mainan ya. Nah, baby gym ini fungsinya untuk melatih atau merangsang motorik dari anak agar perkembangannya lebih cepat lagi. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan teknik-teknik dari penerapan baby massage dan baby gym. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah untuk memijat pada area kaki. Yang pertama langkahnya adalah dengan memerah seperti Anda memerah pada sapi, dari bayi, kaki bayi, pergelangan paha atas ke pergelangan bawah. Terus kemudian dilanjutkan dengan memeras dari bawah sampai ke atas atau ke pergelangan kaki dengan kedua tangan. Ini dilakukan berulang-ulang. Terus selanjutnya pada bagian telapak kaki, silahkan lakukan pemijatan dari arah tumit ke ujung jari. Dilanjutkan dengan pemijatan pada bagian punggung kaki dari arah tumit juga sampai ke ujung jari, dan dilanjutkan untuk pada area kaki pemijatan pada daerah jari-jari ujung jari dengan cara menarik satu persatu ujung jari dari ibu jari, jari telunjuk sampai ke jari kelingking secara bergantian. Dan teknik ini dilakukan secara bergantian kanan dan kiri. Jadi silahkan diselesaikan dulu untuk bagian kanan, kemudian dilanjutkan ke kaki bagian kiri dengan teknik yang sama. Tadi langkahnya pertama adalah memerah, kemudian yang dilanjutkan dengan memeras pada kaki, terus dilanjutkan lagi untuk pijatan berikutnya adalah dengan memijat pada bagian telapak kaki dari tumit menuju ke arah jari-jari kaki, dan dilanjutkan kepada bagian punggung kaki. Dilakukan yang sama dan berulang-ulang. Selanjutnya pada bagian kaki ini diakhiri dengan cara menarik pada setiap ujung jari, baik ibu jari sampai telunjuk dan juga sampai jari kelingking secara bergantian. Setelah area kaki selesai, kita akan pindah pemijatan di area perut. Jangan lupa kalau tangan kita merasa lebih kering, kita butuh untuk penghangat, bisa menggunakan penghangat licin menggunakan baby oil. Langkahnya dengan kedua telapak tangan kita satukan di atas perut, kemudian kita kayu dari atas ke bawah secara bergantian, dan ini dilakukan secara
berulang-ulang. Selanjutnya, setelah teknik ini selesai, kita bisa melakukan pemijatan yang berikutnya, yaitu untuk teknik bulan matahari. Kita mulai dari tangan kanan memutar searah jarum jam, kemudian disusuli dengan tangan kiri. Ini dilakukan juga secara bergantian. Dilakukan secara berulang-ulang tanpa terputus antara tangan kanan dan tangan kiri, jadi bertemu langsung. Selanjutnya, pijatan untuk bagian area perut adalah pijatan I love you. Tentunya yang pertama adalah kita memijat searah dari atas ke bawah pada bagian kanan perut, dari kanan bawah perut bayi, kemudian menuju ke bagian kiri. Selanjutnya kita membentuk pijatan pada perut bagian atas dengan seolah-olah jari kita sedang berjalan dari area kanan ke kiri. Terus kemudian kita ke arah dada, dilanjutkan dengan pemijatan dada. Kita memijat seperti arah kupu-kupu, jadi kedua jari kita menuju ke bagian atas kemudian ke samping dada. Selanjutnya dengan pemijatan silang, ya, dengan teknik silang, tangan kanan kita memijat ke atas bagian bawah leher, kemudian secara bergantian dilakukan pada tangan kiri kita memijat ke arah atas juga. Selanjutnya dari dada selesai, kita pindah ke bagian tangan kita mulai dari tangan kanan, tekniknya sama dengan kaki tadi, dengan cara teknik pertama adalah memerah, seolah-olah kita sedang memerah susu sapi. Jadi kita menarik pada lengan pangkal atas ke bawah secara bergantian. Kemudian kita melanjutkan teknik dengan mengulum tangan anak dengan kedua tangan kita, dan dilanjutkan dengan teknik memeras, yaitu dengan cara memegang tangan kita keduanya ke tangan bayi secara memutar bergantian dari bawah ke pergelangan tangan. Selanjutnya pijatan pada bagian telapak tangan secara bergantian, ya, mulai dari tumit pangkal telapak menuju ke ujung jari, kemudian bergantian ke arah punggung tangan. Punggung tangan juga sama tekniknya, dari punggung ke pangkal punggung ke ujung jari, dan dilanjutkan di bagian tiap jari-jarinya. Kita pijat dengan cara menarik setiap jari dari ibu jari sampai ke jari kelingking. Hal ini juga dilanjutkan secara bergantian. Ketika tangan kanan selesai, kita pindah ke bagian tangan kiri dengan teknik yang sama seperti tadi, dengan cara pertama kita memerah satu persatu dari pangkal lengan atas ke pergelangan tangan ke bawah, kemudian dilanjutkan dengan mengulum pada bagian lengan tangan dari mulai pangkal lengan atas sampai ke pergelangan tangan bawah. Dilanjutkan dengan memeras dengan kedua tangan kita, memeras tangan bayi secara bergantian dari pangkal ke pergelangan tangan juga. Dilanjutkan kemudian area telapak tangan dan juga pada punggung tangan secara bergantian dengan teknik yang sama. Dilakukan pada telapak tangan, selanjutnya juga dengan pada bagian ujung jari, mulai dari ibu jari, jari telunjuk sampai jari kelingking. Kita lakukan pemijatan dengan cara seolah-olah seperti menarik bagian-bagian jari tersebut satu persatu. Ini juga dilakukan beberapa kali. Selanjutnya, ketika sudah selesai bagian tangan, maka kita bisa melakukan pemijatan di area wajah. Dengan area wajah, kita pertama mengusap wajah atau mukanya dengan mempertemukan kedua telapak tangan kita dan mengusapnya pada muka atau wajah bayi. Selanjutnya, pemijatan di area muka juga meliputi pijatan pada alis menggunakan ujung ibu jari dari alis bagian dalam menuju ke bagian
luar secara berkelanjutan. Kemudian dilakukan pemijatan pada area tulang hidung pada hidung dengan menyusuri dari ujung tulang atas menyusuri ke tulang bawah hidung sampai ke bagian pipi, tulang pipi. Dan setelah itu kita bisa melakukan pemijatan pada bagian pipi, dimulai dari area bibir atas, kita lakukan pemijatan dari tengah sampai ke bagian samping secara berkelanjutan. Dan setelah itu kita juga bisa melakukan pemijatan pada bagian bawah dagu. Pada bagian dagu kita lakukan pemijatan dari dalam keluar juga. Setelah itu kita melakukan pemijatan di bagian rahang dengan cara jari-jari kita, jari ujung jari tengah dan jari telunjuk memijat secara berputar kecil dari bawah leher sampai ke bagian dagu. Area muka selesai, kita pindah ke bagian punggung bayi. Posisinya akan berubah, lebih mudah kita untuk bayi itu kita pangku istilahnya. Jadi kaki kita luruskan, terus kemudian bayi kita tengkurapkan di atas paha kita. Ya, jangan lupa kita perlu menggunakan baby oil atau lotion yang lainnya yang aman untuk bayi, untuk pijat, dan kita usap-usap pada kedua telapak tangan. Kemudian kita lakukan pemijatan pada bagian punggung. Yang pertama dengan cara seperti mengayuh sepeda, kita maju mundurkan satu persatu tangan kita secara bergantian. Ini juga dilakukan beberapa kali untuk pemijatan bagian itu. Terus kemudian pada bagian punggung kita bisa menggunakan dengan tangan kiri untuk melakukan pemijatan dari bawah leher sampai ke area bokong atau pantat. Ini juga dilakukan secara bergantian. Selanjutnya masih pada area punggung dan bokong juga kita lakukan penekanan atau pemijatan kecil pada bagian punggung menuju ke arah bagian bokong atas atau pinggang bayi. Selanjutnya pada bagian punggung juga kita akan melakukan pemijatan dengan teknik melingkarkan ibu jari kita ke bagian menyusuri tulang punggung bayi, ya, di samping tulang punggung bayi kanan dan kiri kita melakukan pemutaran dari bawah leher sampai ke bagian tulang punggungnya bagian pinggang. Nah, ini juga dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, kalau ini sudah selesai, kita bisa melakukan tahapan yang terakhir untuk pemijatan dengan memijat secara lembut pada bagian punggung dengan cara menarik atau mengusap lurus dari bawah leher sampai ke area bokong secara berkelanjutan juga. Oke, untuk gerakan baby gym yang pertama kita tarik mulai dari tangan dan kaki. Pegangan adalah di tangan dan kaki, kemudian kita regangkan, ya, regangkan searah. Pertama searah dulu, kemudian silang antara tangan kanan dan kaki kiri. Kemudian setelah itu kita tekuk kaki dan tangan, kemudian kita dekatkan. Yang pertama searah dulu, jadi tangan kanan dengan kaki kanan kita tekuk bersama-sama, kemudian didekatkan. Kemudian yang kedua dengan posisi silang, tangan kiri dan kaki kanan, kemudian kita dekatkan sampai menyentuh siku dan lutut. Kemudian gerakannya selanjutnya adalah kita tekuk kedua kaki, kemudian pegangan tangan satu ada di atas perut, kemudian kita goyang-goyangkan, gerakan memutar. Pertama memutar ke kanan dulu, kemudian ke arah kiri. Kemudian setelah itu kita tekuk kaki kita, kemudian kita pegang tangan, kita angkat badan. Ini fungsinya untuk apa?
untuk melatih anak agar dia kekuatan ototnya itu, bagian otot perut itu meningkat untuk persiapan dia duduk. Oke, untuk gerakan selanjutnya adalah baby gym untuk stimulus gerakan tengkurap. Pertama kita tekuk dulu kaki dan tangan, kita arahkan ke samping. Kemudian setelah tengkurap, kepala putar ke arah satu sisi agar bayi dapat bernafas ya, agar hidung itu tidak tertutup. Kemudian kita gerakkan atau kita tekuk kaki secara bergantian. Ini untuk merangsang bayi untuk merangkak. Ini dalam posisi tengkurap ya. Untuk gerakan baby gym di bola, atau bisa ibu-ibu ganti kalau misalkan di rumah tidak ada bola, bisa memakai guling atau mainan. Kemudian kita letakkan anak di situ. Ini fungsinya untuk merangsang keseimbangan ya, keseimbangan badan. Kemudian untuk melatih fungsi motoriknya, ini untuk merangsang latihan duduk. Dan ini bisa untuk memperkuat dari otot-otot bagian perut, terutama bagian sisi kanan dan kiri. Ini untuk persiapan duduk. Kemudian untuk persiapan kalau untuk miring kanan dan miring kiri, kemudian kaki ditekuk, ini untuk persiapan dia tengkurap. Nah, kemudian kedua kaki ditekuk, ini untuk juga persiapan duduk. Nah, ini untuk merangsang otot-otot bagian samping yang dinamakan otot internus dan externus abdominis. Nah, kemudian untuk posisi tengkurap, ini kita goyang-goyangkan di bola, atau bisa juga pakai guling. Nah, pakai guling berarti nanti diguling, itu gulingnya juga kita goyang-goyangkan. Jadi fungsinya ini untuk melatih keseimbangan dan koordinasi ya. Untuk melatih keseimbangan dan koordinasi. Kemudian kaki ditekuk bergantian. Nah, kemudian kita posisikan duduk, pegangan ada di pinggang ya, atau di panggul. Nah, kemudian kita putar, kita goyangkan kiri kanan. Ini untuk melatih koordinasi dan keseimbangan agar nanti posisi atau postur duduknya itu dia bisa tegak dan dia tidak gampang jatuh. Oke, kemudian untuk masas ekspresi. Masas ekspresi ini fungsinya untuk merelaksasikan otot-otot wajah dan untuk melatih untuk koordinasi, baik itu mata, kemudian bibir ya, agar semuanya ini tersinkronisasi. Nah, ini gerakannya mulai dari memutar di atas kepala atau di atas alis, kemudian gerakannya memutar, kemudian memberikan stimulus pada bagian tengah antara mata kiri dan mata kanan, kita ketuk-ketukkan. Ini untuk melatih koordinasi mata, karena ada beberapa anak apabila dia ini ada gangguan konsentrasi, biasanya ketika kita ketukkan atau ketika kita berikan stimulus berupa ketukan di area sekitar mata, itu akan lebih sensitif, dia akan lebih mudah berkedip. Berkedipnya akan lebih cepat. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap konsentrasi, daya konsentrasinya. Kemudian kita berikan pijatan di area pipi, kemudian mulut. Ya, arahnya mulai dari mulut ke arah telinga.